Ini ada pertanyaan, saya bacakan Pak Yai. Ini dari Munawaratul Zuhriyah. Munawaratul Zuhriyah kembali nimbrung di acara Dialangka Radio terpopuler dan kreatif. Ingin nanya Pak Yai, bagaimana hukumnya menurut Yai kalau ada orang yang mengaji? Bagaimana hukumnya menurut Pak Yai kalau ada orang yang mengaji atau mencari ilmu melalui Mbah Google? Waduh, ini luar biasa. Apa termasuk berguru pada setan? Waduh, mohon penjelasannya Pak Yai. Atas penjelasannya saya haturkan terima kasih. Salam sehat untuk semua pendengar Prima Jaya FM. Baik Pak Munawaratul Zuhriyah, akan langsung dijawab oleh Pak Yai Abdul Hakim. Semoga Pak Yai. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi menuntut ilmu itu kita harus melalui guru, itu ya. Jadi menuntut ilmu, terutama ini ilmu agama, kita harus jalur. Ada sanad istilahnya, guru yang membimbing kita. Kita belajar fikih pada siapa? Ustadz kiai yang ada di sana itu, kiainya mondoknya di sana belajarnya di sana. Itu namanya cari ilmu pengetahuan agama yang pakai sanad, pakai ada pembimbing terus, dan ada yang bertanggung jawab atas kebenaran apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu itu. Nah, dan insya Allah kalau kita mencari ilmu itu sudah sesuai dengan alurnya, ada sanadnya, rentetan ilmu itu dari siapa-siapa sampai ke pengarang dan sampai ke Rasulullah Muhammad SAW, itu kita akan bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari, dan langsung insya Allah bisa mudah untuk kita aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Lah sekarang eranya kan era Mbah Google. Lah Mbah Google itu berada di mana-mana, gitu. Mbah Google lebih pinter ketimbang ustadzah, gitu ya. Ketimbang Pak Yai-nya yang ada di situ. Pak Yai belum jawab, Mbah Google wis jawab, gitu ya. Lebih cerdas, gitu. Apakah itu bisa kita jadikan guru? Mbak siapa tadi? Mbak Munawaratul Zuhriyah. Munawar Zuhriyah. Memang ilmu pengetahuan itu bisa kita pelajari baik lewat media apapun. Namun kita harus tahu, terlebih pada masa sekarang ini banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan di media itu kadang-kadang kurang bisa dipertanggungjawabkan atas ilmu yang disampaikan di tengah-tengah itu. Dan bagi kita, kalau sudah tahu pengambilannya, mungkin ini langsung disampaikan oleh ulama yang sudah tidak kita ragukan lagi. Contoh mungkin Gus Bahak, Gus Kausar. Nah, ilmu-ilmunya sudah pasti yang disampaikan. Google itu kan bukan harus ilmu kan bermacam-macam ya. Kadang di Google itu langsung disampaikan secara langsung oleh beliau. Kalau hanya tulisan menurut dawuh Kiai Haji Abdurrahman saumpama, itu belum bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau sudah langsung mungkin langsung disampaikan oleh beliaunya, Kiai Haji Abdullah Faqih saumpama, insya Allah sudah bisa kita buat pedoman. Nah kalau hanya tulisan beliau dawuh, benar apa tidak bagi orang yang nulis itu tadi? Nah, jangan-jangan itu dibuat-buat terus untuk menyesatkan orang-orang yang lain. Nah inilah makanya perlunya kita belajar itu melalui guru yang sudah jelas, dari pengambilan yang sudah jelas. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kita yang sudah paham itu juga mencari referensi dari Mbah Google. Jadi tidak semua itu tidak pas,
sebagian juga masih ada yang pas bagi orang-orang yang sudah mengetahui, oh ini sudah kitabnya ini, jelas bisa kita buat pedoman. Karena kalau kita mengandalkan ilmu yang sudah kita pelajari bagi para ustadz-ustadzah itu kan terbatas. Kita sebagian ustadzah yang atau kiai-kiai yang ada di itu kan mondoknya ya terbatas, ilmunya juga masih terbatas, kitabnya juga terbatas. Lah kita bisa mencari referensi atau ya untuk penguat dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari itu bisa melewat Mbah Google, karena kitab-kitab di sana sangat banyak sekali yang di upload atau apa itu ya kata sekarang itu di sana, atau kutubus sitah dan lain sebagainya, semua ada di sana. Kita tinggal melihat dan mencari. Kalau hanya belajarnya ini katanya seperti ini, nah siapa yang bertanggung jawab nanti? Lain kalau kita dari Mbah Google lihat langsung kitabnya adalah Kunuzus Sunnah, nah, kitab Fathul Mu'in, kita baca Fathul Mu'innya itu kan juga ada di Mbah Google, itu tidak masalah. Nah gitu ya. Hematnya kalau belajar terlebih ilmu agama untuk pedoman setiap hari, ya kita gurukan saja pada orang-orang yang sudah ada di sekitar kita, para ustadz dan kiai yang ada di sekitar kita. Apalagi berguru dengan sesuatu yang belum jelas, itu kayak berguru dengan setan. Nah gitu ya, berguru tidak ada kejelasan gurunya. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk jawaban itu. Sanad tadi Pak Yai. Ya. Kalau sanad, kalau dari Mbah Google berarti kita harus cari yang sanadnya itu jelas juga Pak Yai. Jelas juga, iya. Tidak sembarangan ilmu yang upload di sana terus dicarikan dibuat pedoman. Iya, karena nanti ketika dicari di Google itu muncul luar biasa banyak halamannya itu bahkan sampai 100 ada referensi kayak gitu. Iya, kadang sama berbagai aliran kadang-kadang. Iya, betul. Iya, ini kita harus hati-hati juga. Baik Pak Yai, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Pendengar ini dari Muhammad Ari Setiawan, pendengar setia dari Campurjo Bojonegoro, ingin bertanya kepada Pak Yai. Allah menjanjikan bagi orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya. Apakah semua bidang ilmu atau terbatas ilmu agama? Maksudnya Pak Yai. Terima kasih. Kita tahu bahwasannya semua ilmu pengetahuan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ilmu kedokteran, ilmu matematika, bahasa, Inggris, Indonesia dan lain sebagainya, biologi, fisika, itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkembangan ilmu itu sejak dulu itu sudah ada. Zaman Bani Abbasiyah ilmu kedokteran pertama di matematika pertama di sana, bukan hanya sekarang itu matematika, kedokteran, fisika, kimia itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak Khulafaur Rasyidin dulu juga sudah ada. Bani Abbasiyah sudah terkenal bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi apalagi ilmu agama, ya gitu ya. Semua ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ilmu itu adalah baik untuk dipelajari, asal untuk yang baik-baik dan ilmu yang jelas. Karena sekarang ada, ya dari dulu ilmu yang tidak baik untuk dipelajari itu ada. Contoh ilmu untuk nyantet, gitu ya. Ilmu untuk nyantet dipelajari terus akhirnya dibuat nyantet, ya itu tidak baik untuk dipelajari. Seperti yang disampaikan itu ilmu nujum. Nah, ilmu perbintangan kalau dipelajari hanya untuk mengetahui perputaran cakrawala, perputaran bumi, bulan dan lain sebagainya, dan yang tertentu-tentu untuk kebaikan, bagus. Tapi kalau ilmu perbintangan itu sudah menjurus pada sihir dan lain sebagainya, itu yang tidak bagus. Nah itu orang itu akan tahu, kalau ahli falak akan tahu kapan kira-kira dia akan meninggal dunia. Loh, kapan? Tapi pastinya tidak tahu karena kita tidak tahu matinya kapan. Perkiraan itu tahu. Jadi orang itu tahu. Nah, itulah kadang-kadang kalau dipelajari terlalu tinggi akhirnya membuat orang itu kurang mempercayai pada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru pada percaya pada dirinya sendiri atas ilmu yang telah dipelajari itu. Jadi kembali lagi kita lihat juga realita yang ada. Orang-orang yang mempelajari ilmu pengetahuan yang sangat tinggi di selain ilmu agama juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunianya.
hidupnya juga enak, ya benar. Juga lebih dimuliakan ketimbang yang tidak berpengetahuan ilmu agama. Selain ilmu agama, contoh kedokteran, fisika, kimia, mereka kan lebih enak dan lebih dimuliakan oleh orang lain. Itu buktinya bahwasanya yang diangkat derajatnya itu bukan hanya orang yang mengetahui ilmu agama saja, ilmu formal, ilmu umum pun juga sama. Terlebih ilmu agama, karena ilmu agama derajat yang disampaikan oleh Allah itu yang diangkat tidak di dunia saja, bahkan sampai besok di akhirat. Nah, gitu yang bisa kami sampaikan. Berarti tidak terbatas hanya ilmu agama, Pak. Iya, gitu. Nggih. Baik Mas Muhammad Aris Setiawan, demikian tadi jawaban dari Pak Yai Abdul Hakim. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita akan jeda sejenak untuk kembali ke studio Prima Jaya FM. Baik, kembali lagi dalam acara dialog menjelang berbuka puasa. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Luar biasa, ini semakin menarik. Banyak yang bertanya ini. Saya bacakan Pak Yai. Saya baru menemukan frekuensi 106,8. Tidak sengaja ada acara sebagus ini. Saya belum begitu mengenal Prima Jaya FM, tapi sudah kesengsem. Waduh, terima kasih. Saya juga ingin dapat ilmu dari forum ini. Betapa banyak janji Allah kepada pencari ilmu, diberi pahala dan diampuni dosanya. Bagaimana Pak Yai agar saya termotivasi untuk belajar ilmu dari Sayyidatul Hidayat di Rengel. Motivasi Pak Ustaz, mintanya. Ya, terima kasih ya. Untuk motivasi agar kita selalu senang untuk mencari ilmu. Terlebih ilmu agama ini realitas saja ya. Kita lihat di tengah-tengah masyarakat, orang senang ilmu itu sangat sedikit. Bukti saja kalau ada ngaji, ya salah satu pengajian, ngaji ilmu agama. Berapa yang mau datang? Mungkin satu desa di Rengel, ngaji, Pak Yai siapa, ngaji kitab Sulam Taufik. Nah, satu Rengel itu jumlah penduduknya ya berapa ribu. Yang datang paling ya 50, 100. Nah itu kenapa? Karena kurang termotivasi atas pentingnya ilmu, terlebih ilmu agama. Nah, kalau kita betul-betul termotivasi, contoh saja dawuhnya Rasulullah, orang yang ingin kehidupan dunianya enak, fa'alaihi bil ilmi, maka dia harus berilmu. Loh. Pengen dunyane enak, penak dunyane yo harus dengan ilmu. Coba kalau kita tidak bisa cara dagang, bisa sukseskah kita berdagang? Tidak bisa. Nah, bagaimana cara? Cara berdagang itu adalah juga ilmu pengetahuan. Dalam ilmu agama juga dijelaskan bagaimana cara berdagang yang bagus menurut Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah berdagang dengan jujurnya justru akan semakin sukses perdagangan Rasulullah Muhammad SAW. Jangan seperti orang sekarang, jujur mumur. Ya itu salah tambahan. Justru orang sekarang malah mencari orang yang jujur. Mungkin 1-2 kali kita belum laku, tapi akhirnya kalau udah tahu, oh toko ini lo jujur, semakin akan banyak pembeli yang datang. Kita dengan yang online saja, ya masa sekarang kan online dia. Karena tidak berilmu, ya itu harga 150, nah, ya dah. Yang datang tidak 150 harganya, cuman 50.000. Nah, itu banyak sekali seperti itu. Karena apa? Karena dia tidak berilmu. Nah ini ya, inilah pentingnya ilmu. Terlebih tadi sudah saya sampaikan akan diangkat derajatnya, enak hidupnya di dunia, enak hidupnya di akhirat. Nah, bagaimanakah nasib kita kalau kita tidak berilmu? Itu banyak cerita-cerita lah. Kita tidak bisa menyampaikan sangat banyak karena waktu terbatas ya. Mungkin nanti lain waktu masih bisa ada bertanyakan beberapa pertanyaan ini yang perlu dijawab. Iya. Jadi diringkas oleh Pak Yai ini. Selanjutnya Pak Yai. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Saya pendengar setia Prima Jaya di Tuban.
Langsung saja di pertanyaan, saya sedang mendengarkan menyimak tausiah Pak Yai cuma lewat media seperti radio Prima Jaya ini, juga lewat HP. Pertanyaan saya, apakah yang saya lakukan ini termasuk mendapatkan amal ngaji atau bagaimana Pak Ustadz? Ini termasuk mendapat amal ngaji atau enggak mendengarkan radio di rumah? Jadi gini ya, kita melakukan amal perbuatan kebaikan itu kan tergantung kepayahannya, usahanya gitu ya. Nah, semua urusan kebaikan lewat apapun itu sah-sah saja asal jelas, gitu ya. Seperti ngaji seperti ini, karena yang disampaikan juga jelas, pengambilannya juga jelas, ya baik-baik saja. Kita coba lihat saja orang yang datang, kayak gitu ya. Dari sana rumahnya 10 meter dengan sini, dengan yang rumahnya 100 meter, justru akan lebih banyak pahala bagi orang yang rumahnya 100 meter. Nah gitu ya. Lah kalau di rumah, ya dapatnya ya di rumah itu saja, mendengarkan ilmu-ilmu, tausiah dan lain sebagainya. Bukan kok itu muspro, enggak dapat itu enggak. Jadi sesuai amal perbuatannya, banyak berat dan ringannya, kan gitu ya. Nah, amal perbuatannya tergantung itu, pahalanya juga tergantung dengan kesusah payahannya. Terima kasih itu ya. Terima kasih, sudah jelas ya jawaban dari Pak Ustadz. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prima Jaya semakin mantap. Salam untuk semua pendengar Prima Jaya FM dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan lancar puasanya. Amin. Mau tanya Pak Ustadz, apa yang dimaksud orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah? Terima kasih dari Mas Adam di Tuban Selatan. Gini, orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, lah gitu ya. Itu mestinya melalui ilmu dulu. Tapi anehnya ada orang melakukan ibadah tadi tidak pakai ilmu. Lah inilah yang dimaksudkan sabda Rasulullah Muhammad SAW, keutamaan orang yang alim dengan al-abid. Nah, kaya dene utamane Rasulullah ambek adna umati Rasulullah sing paling ndek dhewe. Lah wong sing paling dhuwur dhewe ambek Rasulullah ora enek kacake. Gitu. Kacake ya teko langit sampai ngisor paling bumi. Lah iku keutamaan Rasulullah ambek umate. Lah orang yang alim otomatis di sini yang dimaksudkan adalah orang berilmu, alim yang ibadah. Nah, alim saja tidak ibadah ya otomatis, ya gitu ya, otomatis. Jadi orang alim yang juga ahli ibadah atau ibadah yang dilaksanakan oleh orang yang alim itu lebih utama ketimbang ibadah tapi tidak dilakukan oleh orang yang berilmu. Kok bisa? Nah, contoh saja, mudah saja, tidur. Nah, tidur, kita tidak usah melakukan ibadah yang sholat dan sebagainya. Tidur itu kalau tidurnya orang yang alim bisa mendapatkan pahala. Tapi kalau tidurnya orang yang bodoh, olah iler tok. Paling ngorok olah iler. Nah, kenapa? Karena tahu caranya. Makanya orang alim itu lebih utama ketimbang orang yang hanya ibadah tapi tidak katakan orang bodoh. Nah, gitu ya. Jadi tadi orang yang alim, saya mau tidur jam 11. Kenapa? Saya nanti harus bangun jam 3 untuk munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mulai tidur jam 11 sampai jam 3 dapat pahala terus. Ngoten. Tapi kalau yang bodoh, wis turu nae. Pokoke bleksek turu apa mana wis gak bismillah pisan, ya dah. Nah, ya ora apa-apa, ndak dapatkan apa-apa. Dapatnya ya turu, hilang kesele nek hilang. Kalau ndak, ya ndak. Nah gitu. Contoh saja gambaran bahwasanya orang alim al-abid, orang yang alim dan al-ibadah dengan perbandingan orang ibadah tapi tidak alim. Bahkan justru ibadahnya orang yang tidak alim tadi, orang yang ibadah tadi tidak mendapatkan pahala kadang-kadang. Karena apa? Yang dilakukan itu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian. Masih ada satu lagi ini, satu terakhir, pernyataan terakhir Pak Yai. Prima Jaya FM pancet oke. Izin bertanya Pak Yai Ahmad Hakim, ya Abdul Hakim ya. Siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap fenomena generasi muda
yang seperti Pak Yai singgung tadi, dan apa yang harus dilakukan para orang tua. Saya Sulaiman Ar-Rosyid di kawasan Suko Selatan, fenomena generasi muda ya. Alhamdulillah. Tadi memang sudah saya jelaskan ya, bahwasanya generasi muda atau anak-anak kita itu perlu diperhatikan pendidikan, terutama pendidikan agama. Lah kalau fenomena banyak sekali yang sudah tidak mengerti ilmu agama sebab malas ngaji. Nah, terlebih kalau sudah jenjang MTS menengah sampai ke atas, sudah malas ngaji. Siapa yang ditanya? Yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab pertama kali adalah orang tuanya. Dawuhnya Rasulullah, man razaqahu waladan fa alaihi bita'dibihi wa ta'limihi. Wong sing dikei rezeki anak ambek Gusti Allah, tanggung jawab didik, tanggung jawab mulang. Nek gak iso terus pundi? Ya parakno ning ngene kiai-kiai ustaz ning ana ning sekitar niku. Diterno. Dikawal sampai teko, aja kok ya budal cung. Budal ora gak roh wong tuane. Lah iki wong tua sing kurang bertanggung jawab. Terlebih ilmu agama. Enaknya nek punya anak wis dingertek ilmu agama, wong tua sesuk ning kuburan kalek kipas-kipas enake gak kaprah. Enggak ada senang di kuburan, tapi idza tarakahu jahilan dawuh Kanjeng Nabi. Nek ditinggal bodoh ora ngerti agama akhire poso ora poso kaya mau ya. Salat kadang-kadang mestine 5 dinyang karek loro, kadang 3. Kana kullu dzambin amilau alaih. Dosa gak salah, dosa gak poso, dosa mabuk, ngombe, main, iki wong tuane katut melok dosa. Dadine wis ning kuburan mestine istirahat, melok megap-megap. Nyogo melok nanggung dosane anak sing ora ngerti agama, tur wong tuane meneng wae ora diperintah ngaji. Lah itu. Nah, demikian yang bisa jawab ya. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Yai Abdul Hakim. Demikian tadi materi serta dialog tanya jawab bersama para jamaah.